Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap salam satu joran. Oke sobat-sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya masih berada di tempat yang sama, yaitu seperti di dalam video yang baru-baru saya upload kemarin. Nah, pada hari ini saya ingin membagi-bagi tips, membagi-bagi sesuatu hal yang saya lakukan dalam dunia mancing. Mana tahu apa yang saya lakukan ini juga bisa diambil caranya buat sobat-sobat sekalian, apalagi terutama buat YouTuber pemula. Nah, kalau kita jadi YouTuber pemula, maka kita butuh kamera atau handycam. Ya, untuk pemula-pemula biasa saja cukup menggunakan HP sebagai kamera merekam kegiatan mancing kita. Nah, ketika kita menggunakan HP di lapangan atau di spot, maka tidak bisa HP itu kita gunakan untuk merekam, ya, kecuali kalau kita membawa kameramen. Tetapi kalau kita tidak membawa kameramen, alias kita single, ya, pemain tunggal, ya, kita aktornya, kita kreatornya dan juga kita kameramennya, ya, maka menggunakan HP untuk merekam aktivitas mancing kita membutuhkan satu alat. Dia menggunakan bahasa sederhana saja, yaitu tiang, ya, stick, tiang untuk kamera, tiang untuk HP kita. Ya, ini yang perlu kita siapkan dari awal jikalau kita ingin menjadi YouTuber pemula. Ya, memang tiang HP ini banyak sudah dijual, seperti tripod, ya. Tripod kan ada itu, tripod untuk kamera, tripod untuk handycam, bahkan tripod untuk HP pun sudah banyak dijual di toko-toko, ya. Tetapi kadang tripod ini juga nggak bisa digunakan untuk seluruh medan, ya. Seperti ini tripod, sob. Ini 3 kaki semacam ini. Nah, ini seperti ini, sob, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ya 3 kaki semacam ini, ya, 3 kaki semacam ini. Ini tripod untuk HP, ya, lengkap dengan apa namanya ini, atau saya istilahnya, saya menggunakan bahasa saja aja, penggapit HP-nya lengkap, ya kan. Nah, ini sudah banyak dijual di toko-toko, bahkan di counter HP pun banyak dijual tripod semacam ini. Tapi ingat sobat-sobat sekalian, ya, kalau kita spot mancingnya itu daerahnya datar, ya, tanah tempat kita memijak itu datar dan keras, maka bisa menggunakan tripod ini. Seperti barangkali kita mancing di pinggir jalan lintas, artinya jalan lintas perkebunan atau jalan yang keras lah tanahnya, bisa menggunakan ini. Tetapi apabila kita mancing di spot gambut, di spot rawa-rawa, di spot gambut, maka ini tidak efektif dan efisien. Maka hal ini tripod ini agak sulit digunakan apabila spotnya gambut, ya, apalagi kita mancing di daerah banjiran, maka perlu dimodifikasi. Nah,
saya ini kenapa saya katakan sulit, karena berawal dari pengalaman saya, ya. Ini pengalaman saya. Nah, biasanya jikalau di tempat spot-spot gambut itu, saya membuat tiangnya untuk kamera itu seperti ini, sob. Nih, ini tiangnya. Nah, ini ya. Ini ada 2 ruas. Nah, kira-kira kalau melihat benda ini, kira-kira sobat ingat apa ini? Ya. Ini saya ambil dari joran pancing getek, kalau orang bilang kan. Ini, joran pancing getek fiber. Nih, saya ambil 2 ruas lagi. Ya, saya beli yang 6 meter atau berapa meter itu, dengan harga sekitar 100.000 ke bawah lah. Kalau 6 meter berarti dia ada 6 ruas. Ini hanya saya ambil 2 ruas saja. Nih, saya ambil 2 ruas, jadi bisa ditarik dan bisa ditutup semacam ini. Nah, ini satu ruasnya ini paling 1 meter. Ya, 1 meter berarti kalau gini 2 meter. Ini saya ambil, saya buat dari joran getek fiber. Nah, joran getek fiber. Nah, ini sambungan atas, ya. Ini saya ambil dari bipod. Saya beli bipod, ya kan? Bipod yang ya untuk bipod untuk HP nya kakinya 3. Nah, ini saya ambil, kakinya saya buang. Ini kan tapak kaki ini sebenarnya. Ini tapak kaki bipod kan. 1, 2, 3. Ini saya buang. Nah, lalu saya masukkan ke pipa ini. Saya masukkan. Kalau dia longgar, ditambah lagi dengan apa namanya itu? Lakban yang kertas, ya. Lakban yang kertas, ya. Lakban yang kertas. Ntar saya ambil dulu. Ini sob, lakbannya seperti ini. Ini apa namanya? Kalau saya bilang lakban, dia bahannya kertas, ya. Nah, nih kembali ke sini kita. Nah, ini kita ambil. Ini contohnya adalah barang yang sudah jadi, sob, ya. Karena saya juga nggak ada cadangannya kalau kita mulai dari awal. Ini sudah jadi. Jadi ini bipod lah pokoknya, bipod, ya. Bipod, ya. Seandainya bipodnya ini lebih kecil, maka ruas ini ada yang lebih kecil lagi. Ini saya ambil 2 ruas ini karena saya menyesuaikan bipod ini. Jadi saya masukkan ke sini. Ini kan panjang, ini sekitar segini panjangnya. Sekitar segini. Saya masukkan. Kalau dia longgar-longgar dikit, maka dilapis atau dibalut dengan ini. Dibalut, baru dimasukkan. Ini sudah saya kasih lem setan. Ya, ini sudah saya kasih lem setan, makanya kuat, nggak bisa dicabut lagi. Ya, nah, buat teman-teman, buat YouTuber pemula, buat tiang kamera itu, ini terbuat dari joran pancing getek, joran fiber. Ambil aja 2 ruas, ya. Jadi ada sisa lagi tuh beberapa ruas. Nah, kalau mau sedekah, bagi-bagi aja sama teman yang membutuhkan hal seperti ini untuk tiang kamera. Ini dia, yang kamera. Jadi ini 2 meter ditambah ini sekian berapa senti nih, mungkin ada sekitar 20, ya, 20, maka ini 2 meter 20. Nah, inilah tiang yang saya selalu gunakan untuk di spot-spot banjiran atau spot-spot yang tekstur tanahnya tanah gambut. Ini makanya tinggal nancap daripada ini kurang efektif, ya. Kadang kamera bisa jatuh karena dia ada 4 kakinya, kecuali kalau kakinya ini dibuang bisa. Ini dibuang kakinya, baru bawahnya dimodif lagi, ditambah sesuatu yang bisa ditancapkan ke tanah seperti ini, sob. Selesai sampai di sini belum?
ini bawahnya butuh sesuatu hal untuk menancapkan, memacakkan ke tanah atau ke tanah gambut. Saya gunakan kayu semacam ini, sob. Kayu, ini panjang, ada 1 meter juga. Saya gunakan kayu. Kayu ini saya buat dari kayu pohon durian. Saya ambil cabangnya tuh. Nah itu tuh. Ada pohon durian di belakang itu saya ambil cabangnya. Ada pohon durian di belakang itu. Saya ambil cabangnya, saya gunakan ini karena ringan kayunya. Ringan dan kuat. Ini panjangnya harus hampir sama dengan ini, sob ya. Nah, lihat panjangnya. Nah, ya. Ketika kita nanti pasang begini, baru ini dimasukkan. Masukkan, sob ya. Maka jadinya seperti ini. Dan ini adalah bagian yang kita tancapkan di tanah. Nah, kita tancapkan di tanah begini. Siap. Maka gampang sekali apabila kita castingnya di tanah gambut, maka nancapnya ini kuat. Kalau tidak kuat, itu bisa kena dorong angin, kamera bisa jatuh. Saya sudah 1 korban kamera, ya. Kamera harga HP harga 10 waktu itu ya, jatuh di korban, masuk ke air, sekarang sudah jim ya. Sekarang sudah jim HP-nya. Sampai sekarang belum bisa diperbaiki. Nah, ini. Kenapa kayunya itu harus panjang? Lihat kayunya ya. Kayu ini panjang. Kayu ini kalau bisa sampai menyentuh ke sini. Ya, menyentuh ke sini. Apa fungsinya ini harus sampai ke sini? Ya, fungsinya ketika kita masukkan ke sini, nah, sap, ini ujungnya mentok ke sini. Jadi ketika kita menancapkan begini, kita tancapkan kuat, yang kita pegang ruas atas, kita tancapkan, dia tetap kuat. Nah, dia tetap kuat, tidak akan turun. Ya, dia tetap kuat, tidak akan turun. Ya, tetapi kalau ruas ininya kurang panjang, ya. Contoh nih. Ingat, apabila sambungan bawahnya pendek semacam ini, pendek ya. Hanya cukup untuk ganjel ini saja. Nah, cukup gini saja. Ya. Nanti permasalahannya ketika di spot atau di lapangan, kita kadang lupa sesuatu hal. Atas ini kita pakai untuk menekan ke bawah. Nah, ini bisa jatuh kita dengan kondisi semacam itu karena turun. Nah, bisa jatuh. Jadi tanpa sadar kita nancapkan gini, bisa jatuh, dan ada kemungkinan kamera juga bisa terhempas jatuh. Makanya ya, sambungan bawah kayu yang berfungsi untuk agar mudah ditancapkan ke tanah atau ke gambut harus panjang semacam ini. Panjang. Ujungnya itu harus menyentuh ke sini, seperti ini. Nih, menyentuh segini, dia diperkirakan segini. Lihat, ujungnya menyentuh sampai ke sini. Manfaatnya, ketika nanti kita dispot di lapangan, kita tancapkan begini pun kuat. Nah, tidak bakal turun seperti apabila bawahnya pendek semacam ini. Nah, jadi kuat dia. Oke, sampai di situ. Lalu ini ujung kayu. Ujung kayu harus dibalut dengan ini kembali. Lakban semacam ini lagi harus. Silakan. Atau dalam bentuk lain pun bisa dibalut. Apa fungsinya? Ini adalah kayu. Ini kayu ya, kayu. Nah, agar ketika masuk ke sini, nah, ada batas, tidak bisa masuk terus, ya, tidak bisa masuk terus, karena ini kayu, ya, kayu bisa saja lama-lama keterkikis, ya, karena persentase kita menggunakannya tinggi, selalu kita tekan, ya, kadang kita menggunakan tenaga yang kuat menekan, ya, ketika mungkin kita temukan gambutnya yang agak keras, jadi kita perlu tekan kuat. Jika tidak ada batasan ini, ya,
ada kemungkinan ujung ini bisa masuk lagi ke dalam. Bisa masuk ke dalam. Kecuali kalau di sini dikasih batas yang tidak memungkinkan masuk ke dalam lebih dalam lagi dengan batas yang kita tentukan di pipa ini. Apa risikonya kalau kayu semakin masuk ke dalam? Nanti begitu selesai, ya, kan kita kalau selesai kita cabut semuanya seperti ini, ya, kita cabut semuanya seperti ini, ya. Nah, kita cabut semuanya. Nah, kita cabut semuanya seperti ini, ya kan? Begitu sudah selesai kita cabut. Nah, lalu kita masukkan. Nah, tinggal panjang ukuran 1 meter. Nah, ini kita masukkan ke dalam tas, ya. Atau bisa juga dibawa model ada tali yang di belakang itu ini. Nah, tapi tidak panjang. Akan repot tentunya apabila dibawa panjang semacam ini. Akan repot. Nah, repot sekali ini panjang. 2 meter lebih ini, 2,5 meter ada. Tambah lagi bawah, tambah lagi sana, ada 2,5 meter. Karena maka lebih simpelnya bisa dicabut. Ya, bisa dicabut, bisa didorong. Lebih simpel, nggak banyak bahan tali yang harus kita gunakan. Nah, jikalau tidak dikasih batas ini tadi, ya, ini ada kemungkinan kayunya bisa masuk ke lubang ini semakin dalam. Nah, nanti susahnya ketika kita sudah selesai, maka nyabutnya susah, ya, membukanya susah sekali. Ini membukanya susah sekali, kita putar-putar nggak bisa karena dia masuk ke dalam. Kita paksa ketika kita menekan, waktu kita tancapkan, menekan, dia lama-lama masuk, dan ketika nyabutnya nanti susah. Waktu basah itu susah sekali. Kenapa susah? Itulah pengalaman yang saya rasakan ketika saya casting dan melakukan perekaman dengan HP menggunakan stick ini. Makanya saya kasih batas ini, ya, dengan lakban tadi itu, batas ini, dan alhamdulillah tidak pernah lagi mengalami kesulitan. Nah, buat sobat-sobat sekalian, bisa ini menjadi inspirasi teman-teman, menjadi solusi buat teman-teman para YouTuber baru yang ingin mencari tiang kamera, ini mencari tiang HP. Buat saja, sekali lagi, ini bahannya dari joran pancing getek, ya, joran fiber. Ambil saja 2 ruas macam ini, lalu ini cari aja bipod, ya, banyak dijual-jual, ambil aja ujungnya. Nanti kalau sobat-sobat mau praktek, tahu sendiri masukkan. Nah, terakhir sobat-sobat, ujungnya itu usahakan yang menggunakan derat semacam ini, yo. Macam derat semacam ini. Ada juga ujung kamera, tempat kamera ini yang menggunakan karet, dia pir atau karet, bisa tarik ini, bisa ditarik, karena ada itu bisa ditarik gini, ya, menggunakan karet. Nah, yang seperti ini sob, nah, ada seperti ini menggunakan pegas kayaknya, pegas atau pir, ya. Nah, semacam ini. Jadi biasa HP ditarik, ya, biasa HP diletakkan begini. Nah, biasa HP letakkan begini sob. Nah, usahakan jangan yang model seperti ini sob, ya, usahakan jangan model seperti ini, karena ini kekuatannya sangat minim, ya, karena kita berada outdoor, ya, kita berada di medan yang kadang kita kondisi medan itu tidak tahu. Ketika kita jalan bawa kamera, tiba-tiba kita terperosok atau terjerembab di lubang, terlombang sehingga pegangan kita terhempas ini. Maka kalau yang model seperti ini HP bisa terhempas keluar dan masuk ke dalam air. Tetapi kalau yang model seperti ini, dia baut, ini banyak dijual, online pun banyak dijual ini, ya, online banyak dijual semacam ini lebih kuat dibandingkan yang tadi. Nah, ini lebih kuat. Nah, dia lebih kuat, dia benar-benar menggapit sangat kuat karena ada derat, ya, ada derat atau baut untuk mengencangkan.
sampai kencang, ini biasa terhempas-hempas pun nggak jatuh. Pengalaman saya semacam itu. Pengalaman saya juga menggunakan ini, pernah HP saya terhempas jatuh, ya. Dan setelah saya menggunakan hal seperti ini, menggunakan hal yang model ini, begitu saya terjerembab pada masuk lubang, terperosok, itu saya pegang begini, tetap HP tidak jatuh, kuat, karena kuat bener ini semacam ini. Nah, usahakan ujungnya semacam itu, ya, agar safety. Ya kan sayang HP satu-satunya kita gunakan untuk merekam konten kita, tiba-tiba terhempas jatuh ke dalam air, ya. Nah, itu tidak kita inginkan, ya. Innalillah itu, innalillah. Jadi sobat-sobat sekalian, ya, inilah cara membuat tiang HP untuk para YouTuber pemula. Bahannya ini tadi bahannya sangat simpel sekali, tapi benar-benar efektif, ya, benar-benar safety untuk keamanan HP kita, ya. Nah, inilah informasi yang dapat saya bagikan sama teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Buat teman-teman yang merasa ini tidak ada manfaatnya, ya woles saja. Mungkin teman-teman lebih paham tentang itu, tapi pengalaman saya ini saya bagi-bagikan. Mana tahu di antara jutaan YouTuber pemula ada yang lagi mencari inspirasi bagaimana, ya, solusi terbaik membuat tiang HP sebagai kamera kita membuat konten, ya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Oke, sobat-sobat sekalian, teman-teman yang ingin mencoba boleh dicoba, karena ini adalah yang saya lakukan dan benar-benar efektif sekali, ya. Simple, nggak perlu banyak-banyak tali-tali, ya. Tinggal masang-masang aja, tinggal ngerangkai, semuanya jadi dan sangat berkualitas. Mudah-mudahan manfaat video yang saya buat ini. Mudah-mudahan sobat-sobat sekalian selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan lindungan dalam menjalankan aktivitas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat sobat-sobat, jangan lupa tetap like, share, comment, and subscribe, ya, channel saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya bernilaikan ibadah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.